Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C022129 akan memaparkan materi dengan judul Akad Mudharabah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SE, MSI, CIG, NR, CSRS. Pengertian akad mudharabah. Menurut PSAK 105 tentang akad mudharabah, mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana atau saibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudharabih bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah merupakan satu transaksi investasi yang berdasarkan pada kepercayaan. Jenis akad mudharabah. Pertama, mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Dan yang terakhir, mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar syariah. Sumber hukum akad mudharabah, menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Sumber hukum yang menjadi dasar akad mudharabah yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Rukun dan ketentuan syarat akad mudharabah. Rukun mudharabah ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir, nisbah keuntungan. Ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama, pelaku harus cakap, hukum, dan balik. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan secara muslim atau dengan non-muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Objek mudharabah, modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Ijab kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Berakhirnya akad mudharabah, namanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Prinsip pembagian hasil usaha. Bagi hasil untuk akad mudharabah mustarakah dalam PSAK 105/34, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustaktarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Perlakuan akuntansi. Menurut PSAK 105, akuntansi untuk pemilik dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah sebagai berikut. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan, dan investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Yang kedua, akuntansi untuk pengelola dana yang diterima dari pihak dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pengukuran dana syirkah temporer diukur sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Penyaluran kembali dana syirkah temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset atau investasi mudharabah.
sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.